Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-6. Saya akan membacakan Keluaran pasal 6 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Dan aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Janji Allah. Janji Allah. Kalau kita mengobservasi di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut? Tentunya ada Allah yang berfirman, yang mengucapkan janjinya untuk umat Tuhan Israel. Ada Musa yang menerima firman Tuhan tersebut. Ada Harun, ada bangsa Israel. Dan peristiwa apa yang terjadi di dalam Keluaran pasal 6, khususnya ayat 5 dan 6, di sana berisi janji Allah. Jadi Allah berjanji akan membebaskan dan menebus Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian Tuhan akan mengangkat Israel menjadi umatnya, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, tentunya ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika kita ada di dalam tekanan, dalam penderitaan, kadangkala timbul pertanyaan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Mengapa kami mengalami kesulitan, penderitaan, dan Tuhan diam saja? Apakah Tuhan itu ada? Dan itulah yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mereka telah lama ditindas di Mesir. Dan ketika Musa datang membawa kabar pembebasan, maka keadaan mereka justru mengalami tekanan yang lebih berat. Namun justru di tengah-tengah tekanan tersebut, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan menyampaikan janji besar bagi umatnya. Dan di dalam Keluaran pasal 6 ayat 5 dan 6, janji Allah yang pertama adalah ada janji pembebasan. Aku akan membebaskan kamu. Di dalam ayat yang kelima dituliskan, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Dan Tuhan memulai ayat 5 dengan menyatakan siapa dirinya. Akulah Tuhan. Ini bukan sekedar informasi, tetapi ini mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Tuhan adalah pribadi yang setia. Tuhan adalah pribadi yang terlibat di dalam hidup umatnya. Sehingga ketika Tuhan berkata, Akulah Tuhan, maka orang Israel, mereka harus percaya
bahwa Tuhan sanggup membebaskan. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan setia, dan Tuhan selalu bercampur tangan di dalam kehidupan umatnya. Pembebasan dari Mesir bukan sekedar peristiwa politik, bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi menjadi lambang dari pembebasan rohani. Perbudakan di Mesir menggambarkan perbudakan dosa. Dan sebagai umat-umat Allah, Allah membebaskan umatnya dari dosa. Apakah hari ini Bapak Ibu Saudara sedang diperbudak oleh ketakutan? Diperbudak oleh rasa bersalah? Diperbudak oleh kecanduan? Atau diperbudak oleh masa lalu? Tuhan berkata, aku akan membebaskan kamu. Pembebasan sejati datang bukan dari usaha kita sendiri, tetapi pembebasan sejati itu terjadi karena intervensi ilahi, karena campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Allah yang mampu membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yang kedua, ada janji penebusan, di mana dikatakan aku akan menebus kamu. Masih dalam ayat 5, dan aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Kata menebus dalam bahasa Ibrani adalah gaal, yang berarti membeli kembali, membebaskan dengan harga tebusan. Tuhan tidak hanya membebaskan Israel secara ajaib, tetapi juga dengan keadilan dan kuasa. Menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan. Dan puncak dari janji ini adalah penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Salib adalah wujud penebusan terbesar. Di salib, Tuhan menebus kita dari perbudakan dosa, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi dengan darah anaknya sendiri, dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19, di sana dituliskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan bukan sekedar dibebaskan dari masalah, tetapi dipulihkan dalam nilai dan identitas. Kita bukan lagi budak, tetapi kita anak-anak Allah. Yang ketiga, janji Allah. Janji tentang hubungan, janji tentang relasi. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, di dalam ayat yang ke-6. Ini adalah puncak dari semua janji Allah. Relasi yang intim dan kekal dengan umatnya. Allah tidak hanya ingin membebaskan dan menebus, tetapi juga mengadopsi umat menjadi miliknya. Dalam hal ini, Allah bukan hanya penolong, tetapi juga Bapa dan sahabat bagi umat-umatnya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang hari ini mencari identitas dalam pekerjaan, dalam status, melalui prestasi, atau mencari penerimaan orang lain.
Tetapi Tuhan menawarkan identitas yang tidak tergoyahkan. Engkau adalah milikku. Kita adalah milik Tuhan. Karena Tuhan yang menebus kita. Tuhan yang membebaskan kita. Aplikasi dalam kehidupan kita, ketiga janji ini berkaitan satu dengan yang lainnya, yang membentuk sebuah gambaran Injil, di mana Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Tuhan menebus kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Dan juga Tuhan mengangkat kita menjadi umat-Nya. Semua ini bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena Allah itu sangat baik. Allah yang berjanji, Allah yang setia. Dia membebaskan, menebus kita, dan mengangkat kita menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu, maka Engkau menebus kami, umat manusia yang sudah berdosa. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau membebaskan kami dari perbudakan dosa. Terima kasih, Engkau mengangkat kami menjadi umat-Mu, menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, pakai setiap hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Karena Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami, hidup kami adalah milik-Mu. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GBD Ilsada Magelang dimanapun mereka berada. Terima kasih buat janji-Mu, kami percaya janji-Mu. Ya dan amin. Sesungguhnya Allah adalah penolong kami, keluarga GBD Ilsada Magelang. Tuhanlah yang menopang kami. Dengan rela hati kami akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Engkau melepaskan kami dari segala kesesakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.